Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea Aulia Nuraini dengan nomor NIM 1192080011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang monoklinik primitif. Nah, di monoklinik primitif ini terdapat 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di satu titik ini sebesar 1/8. Jadi, jika kita hitung jumlah atom yang ada di monoklinik primitif ini sebesar sama dengan 1/8 dikali 8 sama dengan 1 unit sel. Nah, maka dari itu mengapa ini disebut monoklinik primitif. Sel primitif sendiri merupakan sel yang memiliki jumlah volume yang lebih kecil dan memiliki satu titik isi atau 1 unit sel. Nah, selanjutnya kita tentukan titik pusatnya ada di sini. Maka untuk sumbu X ada di sini, lalu sumbu Y ada di sini, dan sumbu Z ada di sini. Nah, untuk sumbu X ini A, lalu sumbu Y ini B, dan Z adalah C. Nah, selanjutnya kita menentukan sudut yang ada di monoklinik primitif ini. Nah, ini sudut gamma, ini sudut alfa, dan ini sudut beta. Nah, di sudut gamma dan alfa ini hasilnya sama, yakni 90 derajat, dan untuk beta itu 120 derajat. Maka dapat kita simpulkan untuk sudut gamma dan alfa hasilnya sama. Maksudnya alfa sama dengan gamma, tapi tidak sama dengan beta. Nah, untuk panjang rusuk yang ada di monoklinik primitif ini yakni A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan indeks Miller yang ada di salah satu bagian di monoklinik primitif ini. Nah, titik pusatnya ada di sini ya, teman-teman. Nah, kita akan menentukan indeks Miller dari misalkan kita ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan mencari indeks Miller dari A, B, C, D. Nah, untuk menentukannya kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Nah, di sini maksudnya di sini titik pusat itu sebesar 0, 0, 0, X, Y, Z 0, 0, 0. Lalu kita lihat apa, dan jika ke sini sama dengan 1, di sini 1 dan Z 1. Nah, kita lihat apakah di titik potong sumbu X ini apakah X ini bertemu dengan bidang yang akan kita cari. Nah, X ini bertemu ya, teman-teman. Jadi, untuk titik potong yang ada di sumbu X sama dengan 1. Catat. Selanjutnya kita lihat di sumbu Y apakah berpotongan atau bertemu tidak. Nah, kita lihat tidak ya, teman-teman. Maka kita tulis tak hingga. Selanjutnya di sumbu Z apakah bertemu? Tidak ya, teman-teman, karena ada di sini. Maka kita tuliskan tak hingga. Sehingga titik potong yang ada di X itu yang ada di X1A, lalu di Y itu tak hingga B, lalu sumbu Y itu tak hingga C. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, selanjutnya kita triad. Nah, triad ini dapat kita dapatkan dengan menghitung dari titik potong tadi. Jadi 1A dibagi dengan A sama dengan 1. Lalu sumbu Y tak hingga B dibagi B sama dengan tak hingga, dan C pun seperti itu. Selanjutnya resiprok. Nah, resiprok ini dengan cara membagikan 1 dibagi dengan hasil triad tadi. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1, lalu 1 dibagi tak hingga kita bulatkan menjadi 0, lalu 1 dibagi tak hingga menjadi 0. Selanjutnya HKL ini penyederhanaan dari nilai resiprok tadi. Karena sudah sempurna gitu ya. Jadi tinggal 1 untuk sumbu X, lalu Y 0 dan Z 0. Sehingga indeks Miller yang kita dapatkan dari A, B, C, D yakni 1, 0, 0. Sekian, terima kasih.